ini bonus. Yang tanya-tanya dolar di desa gimana, apa segala macam. Sekarang, setiap ada krisis apapun, kondisi apapun, pasti ada plus minus. Benar nggak? Sekarang, di mana kecerdasan kita memanfaatkan situasi ini? Dan saya harus menguraikan pakai data. Yang dimaksud Bapak Presiden, tentu itu ada pengaruhnya. Katakanlah bawang putih ada pengaruhnya ya. Tetapi berapa komoditas kita ekspor? Komoditas pertanian ini diekspor. Bahkan sebagian orang, ini sebagian perkebunan, pernah bertanya ke saya, kapan krisis? Karena ini nilainya naik kan, ekspor ini. Benar nggak? Lihat nggak? Kan kemarin ada yang tahu nggak sejak kapan itu 16.500, 16.700? Ada yang tahu? Nggak tahun lalu? Tahun lalu kan? Mau lihat dampaknya pertanian? Nih, ekspor kita. Jadi kita pakai data. Yang tadi, ini 32 dulu 26. Karena petani sederhana, karena ini menguntungkan situasi, tanamannya dipupuk dengan baik, dipelihara dengan baik, hamanya dijaga dengan baik, airnya dijaga dengan baik. Benar nggak? Logik kan? Nah hasilnya ini. Ini kesimpulan aja. Ini naik 166 triliun. Ini ekspor pertanian. Dan ini BPS. Impornya turun 41 triliun. Aku tanya kalian, inilah yang dimaksud Bapak Presiden. Bahwa ada dampaknya iya, tetapi dampak positifnya di desa khususnya. Di desa kan petani kan, dampak positifnya jauh lebih tinggi. Nah kita pakai data. Anda boleh cross check ini data nanti. Nih, 166 triliun. Impornya turun 41 triliun. Dan termasuk beras di dalamnya. Kemudian Anda pasti bertanya, korelasinya bagaimana dengan kesejahteraan petani? Terbaca di sini. Ini, tertinggi selama 92, tapi selama Republik ini merdeka. Nah terus, lihat lagi PDB-nya. Terbaca di sini. Sinkron kan pakai data. Clear. Menguntungkan enggak? Itulah yang dimaksud Bapak Presiden. Bahwa bahasa sederhananya disampaikan Bapak Presiden. Saya pembantu Presiden menjelaskan secara detail. Ya dampak ada beli BBM. Tapi ingat, BBM subsidi kan? Tidak naik. Iya kan? Pupuk turun. Pupuk turun kan? BBM negara mana seperti itu? Ada. Coba tunjukkan saya negara kebijakan Bapak Presiden luar biasa. Itu yang dimaksud. Kan seorang Bapak Presiden tidak mungkin detail. Yang detail itu, detailkan adalah menterinya. Clear? Nah, oke. Kedelai kan? Kita kan bicara umum nih. Ini kan global nih. Yang impor berapa? Bawang putih. Inilah yang dikatakan pangan. Pangan yang konsensus kita. Jengkol juga pangan. Tapi yang dijaga pemerintah 11. Makanya kita... Sekarang swasembada beras kan? Clear. Swasembada pangan karena ini datanya sesuai FAO ya. Ada yang mengatakan di situ ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan beda. Ketahanan pangan itu berapa kebutuhan ini, apakah dari dalam negeri atau dari luar negeri, impor atau produksi dalam negeri, itu adalah ketahanan pangan yang penting terpenuhi. Paham? Nah, sekarang dalam undang-undang itu meminimalkan impor. Tapi di FAO itu 10% maksimal. Ini 99, tahun 99. Ini belum pernah kita cabut. Nah, kembali yang tadi. Nah, ini perhatikannya supaya clear. Total ini daging masih ada. Tapi ini baru 180. Coba Prof. Desrial. Di jumlah 2,4 juta tambah 600. Ya, 3,1 tambah 100, 3,3. Berapa? 3,3. Pembulatan. 3,3. Coba matematika saya masih bagus kan? Jadi 3,3 dibagi dengan, caranya adalah pangannya aku clearkan. Swasembada beras sudah, swasembada cabai sudah, jagung untuk pakan sudah, daging ayam sudah ekspor, daging ini sudah ekspor. Nah, telur ayam sudah ekspor, bawang merah sudah ekspor. Nah, ini 3,3 juta dibagi dengan kebutuhan. Benar nggak kalau pangan? Karena ini sesuai Impres nomor 125 tahun 2020. Ini dibagi berapa tadi? 3,3 bagi 68. 68 juta. Paham maksudku? Toh, ini kan pangan semuanya nih. Nah, keseluruhan. Berapa? 4,8%. Kalau 4,8% di bawah 10 enggak? Berarti swasembada pangan, swasembada beras kan? Clear kan? Iya, pasti berpengaruh. Tetapi ini ada subsidi silang. Karena kecil porsinya kan? Kalau makan itu, yang paling besar apa porsinya? Berapa persen kedelai, tempe? 1%, 2%? Ada yang sebut aja, berapa persen? 1%?
Itu yang dimaksud Bapak Presiden. Bahwa positifnya kita dorong, apa yang menguntungkan petani kita dorong. Kita dorong sebesar-besarnya. Inilah yang terjadi sekarang, ekspor kita. Ini data BPS, Anda kan boleh cek di BPS. Ingat, ini tidak ada data pertanian. Nih, kembalian tadi, nih. Ini 28%. Ini turun 41. Nah, kesejahteraan petani meningkat. Jadi jangan melihat item per item. Kami sudah beritahu semua pengimpor, tolong jangan semena-mena mengambil keuntungan. Kalau dia melakukan semena-mena, aku bisa melakukan sanksi, yaitu izinnya aku cabut. Udah, selesai kan? Jadi ini kita tahan, kita bagaimana kedelai, itu harganya jangan naik setinggi mungkin, tetapi komoditas ekspor kita naikkan setinggi-tingginya. Itulah yang dimaksud, ini kan makro bicaranya Bapak Presiden. Bahwa dolar itu tidak berpengaruh, maksudnya tidak terlalu berpengaruh, kan kecil sekali. Ini ekspor. Selama impor ini kedelai, untung apa rugi? Puluhan tahun. Nah, udah. Jangan 1 tahun mengambil kesempatan menyusahkan kita. Karena yang keluarkan rekomendasi dari saya. Oke, clear ya? Iya dong, nggak boleh dong semena-mena. Tapi karena banyaknya mafia dan banyak pendukungnya, ini yang bikin susah. Minyak goreng saja naik, padahal kita ekspor luar negeri. Makanya Satgas aku undang khusus. Tindak itu. Jadi kita yang dibully, padahal pelakunya adalah mafia. Ya mafianya harus diberesin. Ada mengatakan, mana buktinya itu? Dikali sendiri. Ini data itu dari BPS. Kalau 4,5% swasembada nggak? Dari ketentuan di bawah 10%. Iya. Cuma memang kalau mafia itu banyak akalnya. Impor basmati 0,00001%. Ah ini impor. Itu untuk orang asing yang datang ke Indonesia. Benar nggak? Turis kita yang datang ke Indonesia, dia cari berasnya sendiri kan? Supaya dia nyaman tinggal di hotel. Tapi yang kita maksud itu swasembada adalah yang medium. Yang kebutuhan 99% kebutuhan harian. Nah itu yang dimaksud tuh. Jadi kalau mau dipelintir apa aja. Terus ada juga semut yang bawa ke perbatasan tuh. Semut bawa 2 biji, 3 biji. Udahlah macam-macam akalnya orang kalau sudah tidak senang. Kalau you tidak cinta, katakan saja tidak cinta, nggak usah banyak alasan. Itu selesai. Jangan kita kufur nikmat. Kita kufur nikmat. Allah sudah kasih BBM tidak naik. Itu luar biasa tuh Bapak Presiden. Begitu pedulinya pada orang kecil. Ya, kita sudah swasembada pangan berkat regulasi yang dikeluarkan Impres. Bapak Presiden sudah 16 dikeluarkan. Jangan you beritakan. Satu impor, kita ekspor 9 komoditas, 20 komoditas. Nah ini yang dibahas yang kecil nih. Ini pakai data kan? Saya tanya, mana lebih banyak 3,2 juta ton atau kita produksi 73 juta ton? Mana lebih banyak? Lah kenapa terlalu bahagia beritakan ini yang kecil ini? Yang 3%. Kalau dibagi tadi 3,2 bagi 73. Ini produksi ya? Berapa? 2%, 3%. Tadi 4, berapa? Berarti 4,5. Hebat nggak negeri kita? You bangga dong sebagai anak bangsa. Hebat nggak negeri kita? Bangga dong sebagai anak bangsa. Negeriku 96% tidak impor dari kebutuhan dan produksi dalam negeri. Ekspor kita tuh sudah berapa yang ekspor? Tahu nggak bawang cuma berapa ton? 600. Kita ekspor ini ribuan ton, peningkatannya 166 triliun. Jadi itulah yang disampaikan Bapak Presiden makronya kemarin. Inilah penjelasannya untuk desa. Karena desa adalah pertanian. Pertanian ini datanya. Clear nggak data ini? Menurut Anda? Clear kan? Kan BPS, bukan saya. Dan saya tidak boleh mengeluarkan data. Seluruh pertanian jangan mengeluarkan data. Kita cuma mengambil dari BPS. Udah? Jangan data pertanian di BPS disalahkan. Tapi data yang lain, data kemiskinan, data lain tidak disalahkan. Jadi kalau yang lain benar, berarti ini juga benar kan?